Kami sambung, Saudara. Dialog kami hari ini masih berkaitan dengan upaya-upaya mencegah mobilisasi dalam masa PPKM darurat. Karena ada sidak di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, masih ada kantor yang buka dan lain-lain. Lepas dari ternyata kantor yang satu yang sempat disidak mungkin masuk dalam sektor esensial dan lain-lain. Ini menjadi bagian menurut Mas Haryadi dan Mas Rian Groho tadi, upaya untuk evaluasi supaya semua satu kepala bergeraknya dari satu arah. Tentu evaluasi seperti ini harus terus dilakukan. Tapi Mas Rian, upaya-upaya untuk menekan sebetulnya udah berhasil atau belum? 13-15% yang disampaikan oleh beberapa pemerintah daerah melalui gubernurnya, ini dalam hitungan hari ya, kita, Mas Rian katakan kan tadi, kita ini jentik jari, oi PPKM darurat, semua tergopoh-gopoh. Itulah yang kita rasakan. Karena ada sesuatu yang terjadi, rumah sakit makin penuh. Nah, apa yang sudah kita lakukan sekarang, ini masih menurut Anda ini masih menuju ke sesuatu yang kita inginkan atau tidak? Masih ada harapankah kita bisa mengatasi krisis ini, atau apalagi yang bisa kita lakukan di titik-titik ini agar kita bisa mengatakan PPKM darurat cukup maksimal kita lakukan dan nanti akan ada penurunan titik kritis dari pandemi kali ini, Mas Rian? Jadi kalau saya boleh katakan ya, istilah saya, kebijakan publik kita ini cenderung Marvelian, kayak Marvel itu loh. Pokoknya instan, dus. Makanya saya sepakat dengan Mas Haryadi mengatakan kebijakan kita cenderung kayak pemadam kebakaran. Pokoknya api semprot. Nah setelah disemprot itu rumah hancur, nggak dipikirkan lagi. Itu yang harus kita pikirkan. Kebijakan Marvelian ini memang terjadi tatkala policy maker tidak mengundang public policy expert di sekitarnya. Kalau kita lihat ya, yang ada dilibatkan itu kan pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar ekonomi, tapi pakar-pakar public policy hampir nggak saya lihat di sekitar situ. Hal lain lagi adalah, kalau sekarang kita mau berbicara masalah, oh ini adalah masalah ekonomi sama kesehatan gitu kan ya. Okay. Kalau saya pelajari dari pernyataan dari beberapa pejabat kita, contohnya Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan mengatakan, kalau nanti sudah yang namanya itu kasus positivity rate per hari sudah 40.000, itu berarti kita udah lewat dari moderat, krisis. Jadi sebenarnya kalau boleh kita lihat dari pernyataan Ibu Sri Mulyani, kebijakan rem darurat yang kita sebagai PPKM darurat ini, dasarnya bukan kesehatan, tapi ekonomi, menyangkut ekonomi. Cuman yang dihitung adalah ekonomi secara di atas kertas. Tidak dihitung kalau ekonomi dihentikan dengan cara seperti ini, impaknya lebih luas lagi. Jadi buat hemat saya, buatlah yang namanya kolaborasi kebijakan deh, libatkan semua orang. Ini kan model-model yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Kebijakan yang gotong royong, kebersamaan. Yang terjadi sekarang adalah, oh dia punya pikiran lain disingkirkan. Jadi sudahlah, rangkul semuanya. Kita perlu saling merangkul, jangan menggebuk. Capek kebijakan menggebuk itu. Rangkul semuanya, ajak yang kritis juga. Jadi kita bersama-sama untuk Indonesia, begitu Mas. Iya, setuju. Kali ini kita harus melakukan itu semua. Saya catat sebagai himbauan, mudah-mudahan kita bergerak bersama. Titik ini kita nggak cari yang salah lagi. Tapi titik ini kita menjadikan satu suara kita, satu gerakan kita harus mengatasi pandemi. Mas Haryadi, Apindo, para pengusaha di Indonesia, saya tahu berjuang juga sebetulnya untuk mengatasi pandemi. Bukan hanya untuk kemudian dunia usaha Indonesia, tetapi selalu mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan, oksigen. Almarhum Pak Arief yang baru saja wafat juga dikenal sebagai orang yang terus mengupayakan oksigen untuk kebutuhan di Indonesia. Nah Mas Haryadi, kita beberapa kali mengalami situasi seperti ini. Kali ini kita yang terparah. Saya sebagai orang awam menyebutnya, kita beberapa kali ini mengalami kritis, kita turun, kita naik lagi, dan kali ini mungkin situasi yang paling parah yang harus kita hadapi. Nggak berhenti-berhenti berita duka kita terima di WA Group ataupun di media sosial. Ini situasi kemanusiaan. Nah, apa yang Apindo sebagai warga negara
di Indonesia juga begitu. Apa yang kita bisa lakukan agar kali ini, sekarang, ini adalah yang terakhir, Mas Haryadi. Kita menghadapi situasi ini dan ke depan kita harus bisa tidak ada lagi situasi lonjakan yang seperti ini untuk Indonesia yang begitu luas ini, Mas Haryadi. Ya, kami dari Apindo itu berupaya maksimal mungkin Mas ya membantu. Bahkan tadi disebutkan Pak Arief Harsono itu adalah Ketua Apindo Jawa Timur, Mas. Ya. Beliau sampai wafat kena COVID juga di hari-hari terakhir beliau mau wafat juga berupaya keras untuk bisa mensuplai oksigen ya untuk kebutuhan rumah sakit dan juga masyarakat. Lalu kami di Batam itu juga sudah memberikan vaksin, membantu pemerintah memberikan vaksin sekitar 70.000 Mas. Dan itu biaya nakesnya kita nanggung tuh. Yeah. Jadi luar biasa. Jadi di sini memang yang disampaikan Pak Mas Rian tadi betul. Kita tuh gotong royong, nggak bisa salah-salahan. Vaksin gotong royong sendiri, Mas, di awal itu kan kita kita yang usulkan dan kita tadinya berharap itu diberikan akses kita untuk mengimpor sendiri. Tapi kan nggak boleh, harus Bio Farma. Nah, alhasil yang datang adalah hanya sekitar 487.000 ya, 487.000. Saya ingat Anda bicara itu bersama saya juga di Sapa Indonesia Pagi. Iya, Mas. Iya. Nah, itu kan akhirnya kita susah benar, kita udah hanya 20 juta, Mas. Nah, akhirnya sekarang kan jadi kita kalau mau gotong royong itu juga bingung gitu loh. Apa yang kita bisa bantu? Nah, padahal kita udah berpikir waktu itu kalau paling tidak kita mengamankan karyawan kita dulu. Itu yang di benak kami. Paling tidak kita membantu itu dan itu bayar loh, Mas. Kita bayar loh. Ya kan ini mau bantu bayar aja juga susah gitu. Artinya birokrasinya beginilah begitulah ya. Sekarang udah begini saya bilang pokoknya kalau lewat dari bulan Mei akhir bulan Juni pertengahan momentum vaksin gotong royong udah lewat karena pasti kasusnya akan naik tinggi dan ya susah kan kita akhirnya sekarang mana pokoknya penting ada vaksin gitu loh Mas. Yeah. Nah jadi intinya memang kebijakan ini kami tentu di sini adalah pendukung pemerintah yang membuat kebijakan tapi juga kita mohon juga ada ruang-ruang yang untuk kita bisa bekerja sama ini bagaimana caranya begitu. Yeah. Karena tadi yang saya contohkan di Batam aja Pak, itu kalau nggak dibantu oleh rekan-rekan pengusaha juga sulit loh mencapai segitu karena anggarannya juga nggak ada begitu Mas. Jadi vaksin ada, anggaran nggak ada. Nah ini juga ini kan PR kita bersama ya untuk kita dalam masa krisis ini. Jangan sampai Mas ini hitungan saya udah 11 kali nih kalau nggak salah nih. Mulai PSBB sampai PPKM ini udah 11 kali dan hasilnya begini. Kita bandingkan dengan Amerika yang begitu Biden menjadi presiden langsung dilakukan vaksinasi secara masif ya. Nah itu kita harusnya merefer negara-negara yang berhasil melakukan itu. Bukan PPKM ini hanya sifatnya ad hoc yang tadi disampaikan juga oleh Mas Rian pada pemadam kebakaran gitu loh. Ini kita nggak belajar begitu. Berkaitan dengan Amerika yang melakukan vaksinasi besar-besaran, Joe Biden naik jadi presiden, itulah janjinya melakukan vaksinasi besar-besaran di Amerika Serikat bulan Januari kalau saya nggak salah. Dan koreksi saya juga Mas Rian juga Mas Haryadi, nggak pernah dilakukan semacam lockdown atau pengetatan apapun di Amerika Serikat dan kasus sekarang mereka bisa atasi dengan baik. Walaupun vaksinasi di beberapa negara bagian masih ada kendala karena ada yang tidak mau divaksinasi, tetapi cepat sekali vaksinasi dilakukan. Dan dengar cerita dari teman-teman yang masih di sana dan lain-lain warga negara Indonesia, gampang banget melakukan vaksinasi di Amerika Serikat. Itu mungkin yang mempercepat. Di mana saja, di toko, di apotek, vaksinasi itu bisa didapat dengan gratis. Hal semacam ini yang saya garis bawahi dari Mas Haryadi. Vaksinasi harus dipercepat, walaupun dalam situasi kritikal seperti ini. Begitu Mas Haryadi maksudnya? Iya, setuju. Seperti itu Mas. Ya, Mas Rian, salah satu yang saya tangkap bahwa upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini, kita bicara saat ini, itu 3T dikuatkan, ada pengetatan lewat PPKM darurat, vaksinasi. Vaksinasi terus bergerak nih, bahkan termasuk untuk ibu hamil menyusui, anak-anak 12-17 tahun, kita terus mengejar ini. Masih teman-teman saya, semua anak-anaknya semua sudah mulai terus divaksinasi. Mudah-mudahan ini terus terjadi. Usulan-usulan untuk mempercepat, mempermudah. Kalau pengusaha mau cepat, harusnya bisa dilakukan. Jangan terbentur oleh birokrasi. Hal semacam ini untuk vaksinasi harusnya bisa dilakukan, Mas Rian. Apa yang kemudian menjadi kendala dan apa yang mudah-mudahan ini bisa diterobos begitu, agar keinginan-keinginan dari Apindo
untuk mempercepat vaksinasi bagi karyawannya jadi bisa terjadi sebetulnya ini kan baik, Mas Rian? Saya mau izin menggunakan istilah yang lebih keras lagi. Hmm. Lihat tadi kata-kata Mas Haryadi ya, pengusaha itu mau join, bergabung, membantu. Tetapi kita perlu kebijakan lebih Pancasila gitu. Pancasila sederhana kok, tuh nggak di atas langit jauh-jauh. Di sini bersama-sama. Coba bayangkan ya, apabila kita nggak kehilangan momentum untuk vaksinasi, paling nggak sejak bulan Januari, Februari, Maret itu udah masuk 2021 ini. Di mana pengusaha itu ikut memberikan sumbangan vaksinasi. Jadi pengusaha jangan dianggap cuma cari untung tok. Tidak. Mereka punya nasionalisme loh. Jadi penting pemerintah memikirkan, oh yang berhasil menyelesaikan COVID itu kami pemerintah. Jangan. Yang berhasil menyelesaikan COVID ini adalah seluruh bangsa. Pemerintah sekarang pendekatannya harus makin dipancasilakan. Sangat keras saya. Kenapa? Karena pemerintah sekarang cenderung melihat, oh kami pemerintah, kamu pengusaha, kamu cari untung. Tidak. Ajak semuanya. Gandeng semuanya. Sehingga, tolong, ini kita ajak pemerintah. Jadi yang namanya monopoli yang ada itu, coba diomongkan deh, bisa nggak di-share gitu. Contohnya, sekarang kita berbicara masalah Bio Farma yang memonopoli untuk bikin vaksin gitu kan ya. Bayangkan kalau semua perusahaan farmasi di Indonesia diperintahkan bikin vaksin, apa nggak bisa? Bisa. Tetapi karena pikiran-pikiran tertentu, mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan salah, kenapa? Mungkin pikiran bisnis. Sudahlah, ajak semuanya. Coba kalau kimia seperti yang namanya kimia farma kan itu belum nggak diajak sama BUMN. Tapi coba semua perusahaan gede-gede. Pertama itu. Kedua, kalau nggak bisa membuat sendiri, coba ajak semua pengusaha. Kalau pengusaha-pengusaha gede itu mereka ikut memberikan bagi gratis pada masyarakat, terutama mereka punya pekerja, maka mereka kasih hadiah. Mereka bagian dari pahlawan bangsa. Loh, kok kita nggak mau mengajak bangsa kita jadi pahlawan toh? Kok malah lebih mudah mencari bantuan luar negeri kan? Jadi harusnya kita harus percaya diri, ajak semuanya, kolaborasi. Ini saya katakan tadi, kita perlu kebijakan lebih Pancasila, lebih keras lagi saya katakan. Baik, Mas Rian, masukan-masukan dari Mas Rian ini mudah-mudahan didengar dan jadi semangat berbagai stakeholder, terutama pemerintah pusat, untuk bisa membuka banyak jalan agar kita bisa segera keluar. Mas Haryadi, terakhir ya, singkat dari Anda. Saya tahu bahwa ada tekanan dari banyak pihak melihat apa yang kemudian juga muncul di media untuk menekan mobilitas. Ini kok perkantoran masih buka, artinya dunia usaha kok masih ada yang buka. Saya tekankan bahwa ada yang esensial, ada yang kritikal, yang kemudian masih boleh. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan baik. Lebih dari itu, Apindo terutama, di mana Anda ada di sana bersama teman-teman yang lain, tetap akan mendukung apapun upaya PPKM darurat ini. Saya bisa pastikan itu ya, Mas Haryadi? Betul. Jadi memang kami dukung sepenuhnya, Mas Bayu. Jadi apapun itu kita, memang kalau kejadian-kejadian di lapangan ada yang melanggar, itu memang kami setuju ya, harus ditindak ya, apa boleh buat ya, seperti itu. Kita setuju. Memang di lapangan itu ada hal-hal yang kadang-kala kita juga sulit ya. Tadi salah satu contohnya masalah ekspor tadi, Mas ya. Atau kegiatan yang terkait dengan keuangan. Misalnya di sini adalah untuk bayar gaji dan sebagainya, mereka terpaksa harus masuk juga gitu ya, walaupun memang sangat minim. Jadi kan ketentuannya 100%. Kalau 100% berarti nggak boleh ada yang ke kantor kan. Tapi kan ada yang mesti bayar gaji, ada yang mesti bayar kewajiban operasional lainnya. Nah ini juga bukannya kita pengen tawar-menawar, tapi juga dilihat kalau memang kasusnya yang seperti itu minor ya, artinya memang bukan itu juga kita berharap dari pihak pemerintah juga bisa memakluminya, tapi juga kita berharap dari pihak perusahaan juga bisa mengatur jadwalnya. Karena ini memang apalagi yang punya pabrik, Mas, punya pabrik, kantornya berbeda, kantor pusatnya dengan pabriknya berbeda. Nah itu juga repot, Mas, karena mereka harus ke bank, harus ngatur transfer kan, transfer untuk ke pabrik seperti itu. Jadi kita lakukan ini, tapi kami sepenuhnya mendukung, dan yang paling penting dalam situasi yang sangat-sangat kritikal ini, Mas Bayu, kami juga menitipkan kepada pemerintah, karena sekarang ini obat-obatan itu habis, Mas, hilang. Nah ini juga kita mohon itu mafianya cepat diungkap. Itu benar-benar keterlaluan ya menurut saya, karena kami mengecek kalau seluruh pabrik-pabrik farmasi itu semua mereka bekerja penuh, Mas. Terus sampai barangnya hilang ini kan aneh ya. Terutama adalah yang memang diperlukan sekali di dalam penanganan COVID ini. Ini juga kita belum mendengar nih pemerintah di mana nih, kemarin sudah bilang mau ungkap dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa ini, karena ini betul-betul kejahatan kemanusiaan. Ini juga kami mohon, karena dari produsennya itu terus kita komited, tapi kalau tidak sampai ke
segmen yang dituju ini tentu ada ya kewajiban pemerintah untuk mengusutnya. Ya. Itu saja Mas ya. Baik, terima kasih. Nah, semua masukan ini mudah-mudahan didengarkan. Kuncinya saya pinjam kata-kata Mas Rian Nugroho, kolaborasi. Saya pinjam dari Mas Haryadi, lakukan evaluasi dan kalau perlu improvisasi segera lakukan agar kita bisa segera lepas dari critical situasi dari pandemi COVID-19 kali ini. Ini untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, satu suara, satu kata, satu arah untuk mengatasi ini semua. Mas Haryadi, terima kasih. Mas Rian Nugroho, terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Itu tadi perbincangan kami mengenai situasi-situasi, terutama juga sebelumnya ada Wakil Gubernur Emil Dardak dari Jawa Timur.